Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana cara membuat soal ke dalam Google Form seperti itu. Jadi pertama-tama silakan Bapak Ibu konekkan dulu WiFi-nya dengan WiFi yang ada. Ini sudah dikonekkan. Kemudian setelah itu kita buka Google Chrome. Nah, ketika sudah masuk ke Google Chrome ini kita harus masuk menggunakan akun yang kita punya. Jadi kita tidak bisa menggunakan guest mode. Ini ada guest mode, ini tidak bisa. Jadi kita harus masuk dulu ya. Kita klik di sini ada add ya, jadi tanda plus ini kita klik. Nah, kemudian kita sign in di sini. Jadi sign in ini kita masuk dengan menggunakan account kita, email kita. Jangan continue without an account ya. Jadi masuk sign in, kita klik. Kita tunggu dulu. Kemudian di sini kita masukkan email kita. Saya menggunakan contoh dari saya sendiri. Kemudian kita klik berikutnya. Jika gagal berarti ada kesalahan di emailnya gitu. Kemudian kita masukkan sandinya. Ke berikutnya. Ini kita sudah mulai masuk ke akun Gmail kita. Kita bisa next atau no thanks ya, jadi tidak usah turn on secret, jadi no thanks saja. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke tampilan kita. Kita pakai satu tab dulu saja. Jadi Bapak Ibu kita bisa membuka tab, misalkan di sini kita mau membuat Google Form ya. Jadi soalnya kita mau masukkan Google Form. Ini bisa diketikkan di sini Google Form, langsung dicari di pencarian Google, atau kita masuk ke sini di tanda ini. Nah, ini kan kita sudah masuk ke akun kita. Ini ada tulisan M di sini, berarti sudah masuk. Kita klik di sini. Kita masuk ke Google Form. Jadi di sini ada form. Ini bisa juga ke form. Nah, ini kita sudah masuk ke akun Google Form yang kita miliki. Ini sudah ada banyak yang sudah saya buat di sini. Jadi Bapak Ibu yang mau membuat baru di sini bisa menggunakan blank, ada tambah. Maka nanti kita akan bisa membuat Google Form menjadi quiz. Kita klik blank di sini tambah, atau bisa langsung ke blank quiz juga boleh, monggo silakan, tidak ada masalah ya. Jadi sama saja. Kemudian kita pilih setting terlebih dahulu. Kita masukkan settingannya terlebih dahulu, pengaturannya di sini. Make this a quiz, berarti kita jadikan ini sebuah quiz. Berarti kita seperti ini. Ini tentang release grades, berarti kita akan menampilkan hasilnya kepada siswa atau tidak. Kalau immediately ini berarti akan muncul nanti di siswa. Kalau letter berarti tidak muncul. Jadi nilainya hanya untuk kita saja. Nah, ini kemudian kalau lock mode ini hanya untuk Chromebook setting. Ini boleh ditekan seperti ini ataupun tidak. Jadi optional saja. Jadi saya kembalikan saja. Kemudian respon setting. Jadi respon yang akan diterima oleh siswa. Jadi ini miss question ini biasanya ada yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Jadi miss question ini
yang belum dikerjakan. Kemudian correct answer ini lebih baik kita matikan saja agar siswa tidak bisa mengetahui, agar nanti ketika ujian misalkan ada yang susulan itu tidak mengetahui kunci jawabannya. Jadi kalau ini kita buka, kita aktifkan, maka anak akan mengetahui nanti kunci jawaban yang benar itu apa, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Kemudian poin untuk setiap nomor ini juga opsional, boleh dicentang, boleh tidak, boleh ditentukan, boleh tidak. Jadi satu nomor poinnya berapa itu tidak. Kemudian responnya ini agar memudahkan, ini emailnya bisa di collect atau tidak. Collect itu bisa dikumpulkan atau tidak, tapi lebih baik agar memudahkan tidak usah dikumpulkan. Low respon ini editing, jadi nggak usah diedit biar tidak diedit lagi oleh siswa. Jadi satu kali kirim selesai. Restrict to user in kementerian ini khusus yang punya saya sendiri ya. Bagi bapak ibu yang menggunakan email biasa ini tidak perlu, tidak ada nanti. Limit to one response, jadi hanya bisa satu kali respon. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Jadi harapan saya sih satu kali respon itu. Tapi boleh sih dua kali, jadi akan kritik bagi siswa yang mengerjakan 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka hasilnya akan ada 2, 3, dan juga 4 kali, sehingga yang diambil tetap yang pertama. Jadi tidak usah khawatir meskipun siswa akan mengirim beberapa kali. Kemudian ini untuk tampilannya nanti yang akan ditampilkan ketika mengerjakan. Progress bar juga boleh ini ditampilkan, jadi seberapa panjang progresnya, jadi biasanya akan tampil di atas seperti ini. Ini opsional saja, tidak ada masalah. Jadi kita langsung saja ke question seperti itu. Kemudian kita membuat dulu yang pertama di sini terkait dengan identitas. Di identitas ini misalkan kita akan membuat soal matematika kelas 10 misalnya. Jadi monggo silakan bisa diketikkan. Kemudian deskripsinya di sini opsional saja, boleh diisi, boleh tidak. Jadi bisa diisi misalkan kata-katanya soal ini adalah soal matematika kelas 10 terdiri dari berapa soal bla 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 bla. Kemudian untuk memudahkan, karena di sini sudah ada khusus untuk kelas 10 maka tidak akan tercampur dengan kelas yang lain. Di sini kita berikan nama, jadi nama siswa atau nama lengkap. Nah, di sini akan berubah. Jadi awalnya saya back dulu ya. Jadi awalnya di sini multiple choice. Jadi ketika kita nanti menggunakan menuliskan nama lengkap, biasanya dia akan langsung ke short answer. Jadi kita mau memilih yang mana, apakah short answer mengisi sendiri atau ditampilkan. Nah, misalkan kita mau mengisi sendiri, siswanya mengisi sendiri, ya tidak apa-apa. Jadi cuman di sini akan ada perbedaan nama biasanya. Khawatir mereka menggunakan nama panggilan, lebih baik kita sediakan saja namanya. Jadi kita ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan short answer, bisa menggunakan paragraf. Jadi bisa pilihan ganda, ada cek, kemudian ada drop down ya. Saya pilih yang drop down saja. Jadi drop down ini anak-anak nanti bisa memilih ke bawah. Untuk nama lengkapnya kita coba cari ya, kita coba cari. Jadi nanti harus punya filenya. Kita coba cari ya nama-nama siswa. Saya coba cari beberapa saja. Misalkan saya ambil contoh di sini. Nah, ini untuk nah ini misalkan kita mau ngambil ini aja misalkan ya.
Jadi kita mau mengambil 8 siswa misalkan, kita ambil, maka ini tinggal kita blok saja ke bawah, kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita copy, kemudian kita kembali lagi ke home tadi. Nah, kita langsung copy paste. Jadi kita, nah ini ada option 1 ini ya, kita klik di sini, langsung warnanya biru, kemudian langsung kita Ctrl V, atau bisa klik kanan kemudian di paste, boleh sama saja. Jadi saya langsung menggunakan Ctrl V ya. Jadi agak lebih mudah, langsung Ctrl V. Nah, maka 8 nama ini sudah langsung otomatis ada, sehingga anak-anak tidak perlu lagi menuliskan namanya sendiri, sehingga terjadi kesalahan nama atau namanya yang dituliskan tiap mapel akan berbeda. Nanti akan diberikan, kalau dari kurikulum dia diberikan nama-nama. Required ini wajib diisi ya, jadi di sini wajib diisi agar tidak ada yang lupa. Jadi ketika Bapak Ibu lupa dengan ini, kemudian siswanya sendiri juga lupa untuk mengisikan nama, maka dia akan mengirimkan formulir yang atau hasil yang tanpa nama. Seperti halnya kita menyuruh siswa untuk mengerjakan soal tetapi lupa nama. Jadi lebih baik kita klik ini. Jadi required ini wajib diisi. Jadi ketika anak-anak lupa mengisi nama, maka nanti ketika mengerjakan mau dikirim itu tidak akan bisa dikirim karena ada nama yang belum diisi. Jadi ini sudah dia. Setelah itu kita langsung masuk ke sini, ke soalnya, agar terjadi tidak tercampur dengan soal, maka kita bikin bagian lagi ya, kita klik di bawah sini kan ya. Ini kita sudah masuk ke bagian berikutnya. Ini ada add section. Jadi di sini ini ada yang garis 2 ini, seperti sama dengan kita klik di bawahnya. Jadi bagian pertama tadi itu adalah terkait dengan identitas, kemudian bagian kedua ini soal. Jadi kita misalkan tulis saja di sini soal. Jadi ini terserah, option aja. Jadi kreatif juga Pak Ibu kan. Deskripsinya monggo bisa diisi atau tidak, atau bisa dituliskan misalkan silahkan kerjakan soal berikut, waktu pengerjaan 20 menit atau 30 menit atau 60 menit. Nah, setelah itu untuk memasukkan soalnya kita pilih plus add question. Nah, jadi add question di sini kita membuat pertanyaan. Sudah ada di bawahnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini boleh kita masukkan sekarang. Misalkan saya akan membuat soalnya. Jadi saya ambil dulu soalnya. Kan kita ambil soalnya. Soal SPN misalkan ya. Kita ngambil soal yang lain aja ya. Untuk memudahkan Bapak Ibu untuk memasukkan soal, diusahakan soalnya itu optionnya itu ke bawah. Oh, ini bukan soal pilihan ganda, mohon maaf. Saya ambil ya pilihan ganda ya. Cari dulu. Sudah ada apa di sini aja ya. Karena nanti kalau bentuknya ke bawah optionnya itu akan bisa langsung dimasukkan sekaligus. Jadi Bapak Ibu, nah ini khusus untuk matematika kalau bentuknya seperti ini nggak bisa ya. Oh, kita langsung begini aja, saya ambil yang gampang dulu aja. Kalau soal dari Bapak Ibu misalkan bahasa Indonesia soal nomor 1 misalkan
ini, atau siapa itu misalkan ya. Kemudian yang A misalkan Ani, B Budi, C Dodi, D Medi, kemudian E misalkan Lucy kan begini. Nah, lebih baik untuk soal berikutnya juga diusahakan optionnya ini sama ya, ke bawah. Jadi untuk lebih enak, maka ini soalnya tinggal di blok aja, kemudian kita Ctrl C. Diusahakan kalau bisa tidak usah nomor, karena nanti namanya kita acak. Jadi kita masukkan Ctrl V, siapa itu, kalau masih ada nomornya bisa dihapus apa. Nah, kemudian untuk optionnya ini langsung diambil aja semua, di Ctrl C aja. Lebih enak jika Bapak Ibu hapus saja, jadi biar tidak ada A B C D nya, agar anak-anak untuk praktek lebih susah. Jadi kita ambil aja optionnya ini langsung sekaligus, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke option 1, langsung Ctrl V. Nah, maka dia akan langsung jadi satu seperti ini ya. Jadi ya memang harus mengcopy. Nah, kemudian kita klik wajib untuk diisi. Nah, kemudian kita klik di sini kunci jawabannya ya, answer key, kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya apa, siapa itu, pasti itu Budi jawabannya. Kita klik itu. Bapak Ibu ketika misalkan salah klik ready, nah seperti ini, mohon dicek kembali, karena di sini kalau ada dua seperti ini berarti jawabannya ada dua. Jadi usahakan kalau misalkan Budi kemudian sampai ready ya diklik lagi agar tidak jadi kunci jawaban. Kemudian untuk soal nomor 1 itu akan dikasih poin berapa, jadi kita poinnya kita lakukan klik tunggu. Kemudian kalau sudah selesai klik. Jadi satu soal ini untuk soal berikutnya, jika kita tidak setting lagi terkait dengan poinnya, jadi kita bisa langsung menggunakan duplikat, tetapi isinya sama ini, jadi harus dilanjut. Atau kita bisa langsung tambah. Jadi kita coba langsung tambah. Nah, bagaimana kalau bentuknya soal matematika tadi kita tidak bisa, maka kita bisa menggunakan aplikasi lain yang namanya menggunakan Lightbook. Ini lebih memudahkan untuk screenshot. Kita klik. Ini ukurannya cukup kecil ya, kita 2 MB. Kemudian kita klik dan seperti biasa jadi kita lebih mudah naik gitu apa F dan itu lebih memudahkan saja. Aplikasi boleh pakai snipping tool juga, boleh monggo silakan, tapi saya sendiri lebih mudah untuk menggunakan Lightbook. Jadi
berarti sudah selesai, finish, kita keluarkan ya. Kita kembali lagi ke soal. Bagaimana jika soalnya seperti matematika atau mungkin soal-soal yang ada gambarnya gitu. Jadi lebih baik ya, misalkan saya gunakan ini ya, jika bentuknya ABCD-nya juga susah untuk dibuat. Nah seperti ini di matematika ini ABCD-nya itu susah, ini Anda bisa juga langsung dituliskan. Nah maka ini kita langsung screenshotnya menggunakan tombol print screen. Jadi di papan ketiknya itu ada print screen, tulisannya PRTSC, print screen di pojok kanan, biasanya kita pencet satu kali. Nah maka dia akan burem. Kemudian kita gunakan kursor yang ada di layar kita, kemudian kita klik kiri, jangan dilepas, kemudian kita arahkan ke bawah. Nah, mana yang akan kita screen? Oh ternyata screenshotnya sampai ini. Nah, kita lepas ya. Jadi kliknya kemudian kita lepas, kemudian kita simpan, save, kita simpan. Setelah penyimpanannya di mana saja bebas ya Bapak Ibu ya, kita simpan. Ini saya ada di video ya, simpannya ada di sini. Setelah Bapak Ibu sudah saya simpannya di video, kemudian namanya adalah screenshot 48 ya, tip. Jadi seperti itu, jadi satu kali sama dengan ABCD-nya. Kalau seperti soal nomor 3, ABCD-nya ini kan masih bisa ditulis, jadi soalnya saja boleh ya, kita screenshot pakai print screen, kemudian kita klik lagi di draft, ambil soalnya, save di videos screenshot 49. Nah kemudian kita kembali lagi ke Google Form. Nah di sini ada ini ada tanda gambar nih, kita klik gambarnya. Kita upload itu atau boleh upload. Nah ini screenshot 48. Ini saya hanya contoh saja ya. Nah, kita upload. Ini sudah. Jadi langsung muncul seperti ini. Nah, bagaimana dengan optionnya? ABCD-nya kan sudah mentok ada di sini ya. Ya sudahlah, kita bikin ABCD-nya di sini aja, kita A gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, kan aja B, kita enter lagi, ada C. Kalau ada E ya sudah, di sini kan screenshotnya, mohon maaf ya, itu hanya ABC saja sebagai contoh. Nah, langsung enter lagi, langsung ada D, langsung enter lagi ada E misalnya. Mohon maaf ini kok option 5E gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke answer, kuncinya misalkan jawabannya A, silahkan diklik A, poinnya 10 ya, tulis aja 10 gitu ya, 10 poin, down, kemudian down lagi. Nah kita cek Bapak Ibu, jadi di atas ini sudah ada total poin. Jadi kalau 10-10 berarti kan ada 10 soal ya, jadi totalnya 100. Kalau di sini sudah melebihi 100, Bapak Ibu cek lagi ya, untuk poinnya mungkin ada yang salah, atau bisa jadi jumlah soalnya mungkin kurang. Ini juga saya required atau wajib di. Nah untuk memudahkan, mungkin kalau screenshot berikutnya ada ABCDE seperti ini lagi misalkan ya Bapak Ibu ya, ini kita langsung duplikat saja, duplikat, boleh diduplikat, jadi atas bawah ini sama. Nah cuman kita ambil, misalkan di sini kita hanya mau mengganti soalnya saja, jadinya tetap ABCD. Nah kita klik ini titik 3 ini, kita klik menghapus, kemudian kita remove ya. Nah, kemudian kita ambil lagi ya, di sini kita cari lagi, misalkan tadi screenshot keberapa, screenshot 49 ya saya tadi ya, maaf sudah banyak screenshotnya. Nah ini screenshot 49 misalkan ya, tergantung dari Bapak Ibu, sudah monggo silakan ya. Saya kira bisa. Sini misalkan 9, bawahnya lagi 4, pakai anak panah saja. Kalau di enter malah nambah ini ya, kalau enter nambah. Kalau kita mau, loh saya kok
kadung ini ya gimana ya, kita bisa klik atau pencet Ctrl Z untuk kembali, Ctrl Z. Nah ini akan balik lagi ya, jangan banyak-banyak, Ctrl Z berarti yang atas balik lagi gitu ya. Oke, jadi 4, misalkan pakai panah ke bawah saja, 3 panah lagi ke bawah, 2 ke bawah lagi. Jadi kalau sudah terbiasa insya Allah cepat. Kita juga bisa menambahkan video juga bisa ya di sini. Monggo Bapak Ibu bisa berkreasi kalau mau menggunakan video. Nah di sini misalkan sudah selesai, Bapak Ibu tidak usah save. Jadi semuanya ini sudah di save sendiri, sudah otomatis tersave ya. Hanya saja kita harus ngecek. Nah ini nama soalnya kan matematika kelas 10 agar tidak tercampur dengan file yang lain, maka kita klik juga di sini, kasih nama O itu langsung ya. Jadi ngikuti, klik dulu di sini, baru klik di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana kalau untuk ini responnya, kita cek respon. Nah, jadi hasilnya nanti bisa kita ceknya di sini nanti ya, responnya. Nah, kemudian kita setting letter, kita cek lagi khawatir ada yang salah. Kita bisa cek di sini apa selesai. Kemudian kalau mau melihat hasilnya, ini kita bisa cek bagaimana sih hasilnya nanti tampilannya di siswa. Nah, ini kita bisa klik preview di sini. Kita klik preview. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih ada email seperti ini berarti kita settingannya ada yang salah mungkin. Nah, ya. Tidak ada masalah sudah. Letter atau release grid nih immediately, tidak apa-apa juga. Jadi kita seperti ini, atau kita keluarkan dulu, mau cek ya di sini preview. Ini email, monggo silakan, bisa di collect, bisa tidak. Nah untuk namanya ini nama, nah ini kan ya nama, ini bisa kita masukkan sudah, misalkan Hendri Kurniawan, emailnya ini tidak usah di collect aja ya, tidak usah di collect. Nah, ini collect email, collect email. Oh ini berarti immediately after submission tetap ya, setelah dikirim akan langsung muncul nilainya, tidak apa-apa. Kalau ini butuh collect email, kalau letter manual review ya. Kalau yang pakai bahasa Indonesia ngikuti ya Bapak Ibu ya, tidak ada masalah. Nah kita cek lagi ya, saya keluarkan dulu yang itu, kemudian kita cek. Nah ini sudah ada emailnya lagi ya. Nah ini misalkan Hendri Kurniawan. Nah kemudian anak-anak ini bisa langsung next ya. Next. Nah baru sudah siapa itu, misalkan Budi misalkan ya, bawahnya misalkan ini B. Setelah itu bisa di submit. Anak-anak bisa view score ataupun tidak, monggo sudah Bapak Ibu. Oh dapatnya cuman 10 dari poinnya 30. Nah kalau Bapak Ibu tadi cek saya tidak apa-apa ya. Oke, ini bisa langsung di close. Ini hanya contoh saja. Kita close juga ini. Nah, kemudian kita masuk ke respon. Oh ya, ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang masih baru pertama kali mungkin. Nanti kita
Kalau ini dikeluarkan bisa nggak diedit lagi? Bisa. Kita sudah anggap kita keluar ya berarti ya. Kita keluar. Ini saya keluarkan. Kita langsung masuk dulu. Kita keluarkan. Nah, Bapak Ibu langsung masuk aja ke sini ya, di pojok ini. Boleh langsung diklik Google Form atau tidak. Kalau biasanya Bapak Ibu klik Google Form, juga bisa langsung di enter agar sampai ke apa namanya page yang tadi. Kita pilih yang Google Form yang ini ya Bapak Ibu ya, yang ada doc.google.com. Klik ini, jangan yang di atas ya, kita klik. Atau kita juga bisa langsung klik yang ini. Kalau misalkan kita baru kita klik ini, pilih home ya, sama saja. Jadi alamatnya langsung klik. Nah, jadi Bapak Ibu berarti kita klik ya ini ya. Nah, ini alamatnya masuk di sini sama, yang menggunakan tadi di sini juga sama. Nah, file Bapak Ibu itu saya bisa tutup satu. File Bapak Ibu tadi yang dibuat dari matematika kelas ini bisa diklik lagi. Tidak ada di situ di Bapak Ibu tadi. Nah, ini keterangannya sudah ada respon ya, jadi ini sudah ada yang tidak, hasilnya ada di sini. Kalau mau nilai lengkapnya ini analisisnya juga sudah ada di sini. Bapak Ibu bisa langsung masuk sini, ada tanda jauh ini, ada klik saja langsung seperti ini, sudah tidak apa-apa, langsung klik. Nah, Bapak Ibu akan menemukan hasil. Nah, anak-anak, time-nya, waktu pengerjaannya yang sudah ada, jam berapa sudah ada, kemudian skornya dapat berapa, 10 ya, dari totalnya ada 30, sama lengkapnya juga sudah ada, per pertanyaan juga sudah ada. Jadi analisisnya, jadi Bapak Ibu biasanya mungkin cukup di sini ya untuk pembuatan otak. Nah, untuk anak-anak ujiannya bagaimana? Ujiannya anak-anak ini tinggal mengklik aja alamatnya saja. Di alamat ini yang dikasihkan, alamatnya ada di paling atas di pojok. Kita tinggal Ctrl C saja, kita kasihkan ke anak-anak. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau soalnya alamatnya terlalu panjang seperti ini. Kalau terlalu panjang maka kita bisa menggunakan yang namanya di Google itu shorten URL. Kita tulis saja shorten URL. Ini ada shorten URL ya, kita klik. Nah, boleh menggunakan ini, boleh ini bawah. Saya biasanya pakai ini aja ya, shorturl.at. Nah, ini ada linknya. Nah, jadi Bapak Ibu klik sini, kita Ctrl C ya, alamatnya Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini, kita punya enter link here, kita Ctrl V. Nah, ini kan alamatnya kan panjang sekali Bapak. Siapa yang mau nulis seperti ini? Nah, kemudian kita langsung shorten URL. Nah, jadi alamat ini adalah alamat baru untuk alamat. Tidak percaya, kita coba ya, kita copy ya, copy URL, kita Ctrl C, kemudian kita ke tab baru, kita masukkan data sendiri ya Bapak ya, di alamat ini kita Ctrl V, kita enter, pasti dia akan menuju ke halaman ya. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu untuk memberikan soal kepada siswa agar ujiannya bisa lancar dan gampang, tidak ada trouble apapun insyaallah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan soal dengan menggunakan Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video-video berikutnya.